ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk bisa beraktivitas pada pagi hari ini dengan mencari sesuatu yang halal. Kata Rasulullah SAW, kasibul halal habibullah. Orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap Jumat kita diingatkan dengan membaca surat Al-Kahfi. Salah satu di antara ayat-ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguh-sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, termasuk orang yang berusaha mencari yang halal untuk menafkahi keluarganya, kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam apa yang disebutkan di dalam akhir surat Kahfi tersebut. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka jannah firdaus, surga yang sempurna. Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi derajatnya, yang lebih tinggi, yang paling tinggi puncaknya dari kenikmatan yang ada di dalam surga. La yabghuna anha khiwala. Mereka semua tidak ingin berpindah, tidak ingin berubah, sudah terlalu nyaman, sudah kadung nyaman di dalam firdaus tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengupgrade, setiap hari ditambah terus kenikmatannya. Setiap hari melihat Allah, melihat wajah Allah. Semakin penghuni surga itu melihat wajah Allah, maka akan semakin sempurna fisiknya, semakin indah tubuhnya, semakin baik kenikmatan yang ada di dalam ahli surga. Oleh karena itu, kita bersama-sama, saya mewasiatkan dan menasihatkan untuk diri saya pribadi dan rekan-rekan semua untuk membaca surat Al-Kahfi dan merenungi ayatnya, dan kita mengamalkan, benar-benar mengamalkan sebagai seorang hamba. Baik, kita akan melanjutkan penjelasan mengenai surat-surat pendek. Yang terakhir kita berbicara tentang surat Al-Kafirun. Kemudian dulu kita pernah juga Al-Kautsar. Dan hari ini kita akan membahas dan berdiskusi mengenai surat Al-Ma'un, yaitu surat ke 100 berapa Mas? 107. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita. Jadi kata ro'a, yaro. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita, tidakkah kamu melihat alladzi, orang yang yukadzibu. Apa itu kadzdzaba yukadzibu?
mendustakan atau menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdusta. Jadi ajarannya tidak dianggap sebagai ajaran yang harus dipercayai, tapi menganggap bahwa Rasulullah SAW itu membawa kabar dusta. Itu cara bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Bid-din, apa itu din? Ad-din yang sering kita baca setiap hari. Maliki yaumiddin. Apa artinya ad-din? Hari pembalasan. Jadi Rasulullah SAW ini diingatkan, tidakkah kamu melihat secara visual dengan fisik atau dengan maknawi, orang-orang yang mendustakan hari akhir, mendustakan akhirat, tidak percaya terhadap hari akhirat. Dan ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara akhirat ini. Di dalam Al-Fatihah ada. Setelahnya di dalam Al-Baqarah juga ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini agar kita selalu ingat bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia ini saja, tapi setelah ini ada, setelah kematian ada akhirat. Dan ada di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dunia ini ibaratnya hanya satu hari saja, atau sepenggal dari siang hari saja apabila kita nanti sudah di akhirat. Jadi dibandingkan dengan akhirat, dunia ini akan sangat singkat sekali. Jadi kehidupan kita ya, dari lahir kemudian nanti sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita rasakan nanti di akhirat akan sangat sebentar sekali, singkat sekali. Maka ketika kita di dunia ini sampai misalkan terlena, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sholat, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan pelanggaran, maka kita akan sangat menyesal sekali. Karena ternyata dunia itu sangat singkat sekali apabila kita nanti sudah di akhirat. Jadi orang-orang yang mendustakan hari akhir, tidak percaya terhadap hari akhir. Ini, surat ini diturunkan di Makkah. Jadi Rasulullah SAW berdakwah ditentang oleh pamannya sendiri yang namanya Abu Lahab. Yang terdapat di dalam ayat ini alladzi. Alladzi ini isim ma'rifat ya, atau sesuatu yang menunjukkan khusus seseorang. Yang dimaksud adalah Abu Lahab ini. Dia itu tidak percaya. Abu Lahab dan teman-temannya yang tidak beriman kepada risalah Rasulullah SAW, tidak beriman kepada ajaran beliau, maka Allah sebutkan di dalam ayat ini. Mereka orang-orang yang beriman, lihat kondisi mereka. Kita sudah pernah mempelajari siapa itu Abu Lahab dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab. Dia itu orang yang terkenal, memiliki pengaruh, influencer, memiliki ya semacam seleb pada zaman. Banyak orang yang mengidolakan Abu Lahab ini. Jadi orangnya ini dari segi fisiknya itu sangat menarik, merah, sehingga dia disebut sebagai Abu Lahab. Lahab itu kan seperti bara ya, api yang merah. Nah ini pipinya itu merah, sangat good looking. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali di dalam ayat ini. Abu Lahab itu lihat, dia yang tidak percaya kepada akhirat. Apa yang dia lakukan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang alladzi yad'ul yatim, yang tidak merahmati, mengasihi, tidak membantu, tidak melindungi al-yatim, yaitu anak-anak yatim. Jadi ini permasalahan pada zaman dahulu yang akan terbawa dan akan ada sampai hari kiamat.
seorang yang mempunyai power, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan di dalam masyarakatnya, di dalam circle-nya, di dalam lingkungannya, dia akan sangat mudah sekali tergoda untuk menindas anak-anak yatim dalam hal lain, yaitu orang-orang yang tidak memiliki protection, tidak memiliki perlindungan. Seorang leader mudah sekali dia menindas orang-orang yang di bawahnya, followernya atau timnya yang tidak memiliki perlindungan, dia tidak memiliki seorang yang melindungi. Seperti anak-anak yatim. Anak-anak yatim tidak punya bapak, tidak punya orang tua yang bisa melindungi. Pada zaman dahulu, zamannya Rasulullah SAW, tidak ada pemerintah, tidak ada polisi, tidak ada raja, seperti hukum rimba, yang kemudian membuat anak-anak yatim ini tertindas. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagi orang-orang yang memiliki power, orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang diberikan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, ini menyindir orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dia memiliki kekuasaan pengaruh di Mekah, dan Rasulullah SAW dalam posisi lemah, dan banyak orang-orang miskin, orang-orang yatim yang tertindas. Tidak ada yang membela dalam segi apabila mereka dizalimi. Dalam segi hukum mereka tidak memiliki satu badan hukum yang melindungi mereka. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak yahuddu itu yahuddu atau memotivasi, mengajak orang lain untuk ta'amil miskin, memberi makan bagi orang-orang miskin. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifatnya orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhir. Dan ini menjadi penyakit bagi politikus dimanapun sampai sekarang. Ketika mereka tidak memiliki keimanan terhadap hari akhir, maka akan memanipulasi kekuasaannya, menggunakan powernya untuk sewenang-wenang menindas orang-orang miskin. Siapa itu al-miskin? Orang-orang yang dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, mencari nafkah, mencukupi nafkah untuk dirinya sendiri, mereka tidak bisa. Bisa mencari nafkah tapi hanya separuhnya, atau 60%-nya, atau 75%-nya, sedangkan kebutuhannya lebih besar dari apa yang dia, income yang dia terima. Ini orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa apabila kita dalam keadaan memiliki kekuasaan, memiliki power, memiliki kekuatan, entah kita ini berperan sebagai suami, atau berperan sebagai seorang ayah, atau berperan sebagai seorang kakak, atau berperan sebagai seorang leader, maka kita harus memperhatikan ayat ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan sampai seperti mereka yang tidak peduli terhadap orang-orang miskin di bawahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan ta'am. Biasanya di dalam Al-Qur'an itu it'amul miskin. It'am itu if'al dalam bahasa Arab itu memberi makan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ta'am. Ta'am itu makanan, kata benda, bukan kata kerja. Ini memberi makna, menjelaskan makna bahwa makanan yang kita bawa, yang kita terima dari Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan kepada kita, itu ada haknya. Hak-hak orang miskin, ada hak orang yang lemah. Allah memberikan kita energi, Allah memberikan kita skill, Allah memberikan kita kemampuan, potensi. Itu ada haknya orang-orang lemah yang dititipkan kepada kita, yang harus kita salurkan. Allah memberikan kepada kita tanpa ada usaha, atau usaha yang sedikit sekali. Nah, pemberian yang gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cuma-cuma ini, Allah menginginkan kita untuk memberikan sebagian. Ta'amul miskin di dalamnya juga mengandung makna, itu makanannya orang miskin. Kamu jangan makan sendiri. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini makanannya orang miskin.
Makanannya ada haknya orang-orang miskin, ada orang-orang yang lemah di bawah kita yang harus kita santuni. Ini peringatan keras, sindiran bagi orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan juga berlaku bagi kita semua yang sekarang ini dalam posisi we have power, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, atau di dalam posisi di masyarakat kita. Kita harus berhati-hati terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fawailul lil musallin. Fawail, wail. Maka wail, kebinasaan, kehancuran yang sangat mengerikan. Celaka, azab besar, siksaan besar, hukuman yang berat bagi al-musallin, bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini memberikan pertanyaan kepada kita, loh, orang yang sudah sholat kok diancam oleh Allah dengan wail. Apa maksudnya ini? Sedangkan di dalam surat-surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fawailul lil mutaffifin. Wail, celaka bagi orang al-mutaffifin, yaitu orang-orang yang curang di dalam bisnis, transaksi, dalam bekerja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Kalau kita sebagai seorang pedagang atau pebisnis atau pengusaha atau sampai kita sebagai seorang pekerja, al-mutaffifin itu orang-orang yang bertransaksi. Yang apabila dia bertransaksi menjual, dia menginginkan sesuatu yang lebih. Dia menginginkan harga yang lebih yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, tidak peduli terhadap orang lain yang rugi. Begitu juga sebagai seorang pekerja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wailul lil mutaffifin. Kita dibeli oleh owner kita waktu kita jam 8 sampai jam 4. Itu dibeli oleh owner kita, waktunya gunakan untuk sesuai dengan job desk kita. Apabila ada waktu yang kita gunakan bukan selain itu, maka seharusnya kita meminta izin kepada orang yang memberi kita amanah. Jadi apabila amanah yang diberikan oleh owner atau pemilik perusahaan atau pemberi pekerjaan ini tidak kita tunaikan, maka kita bisa terjatuh ke dalam wailul lil mutaffifin. Ancaman kehancuran, azab yang keras bagi orang-orang yang mutaffifin. Kemudian kita kembali ke ayat ini. Wailul lil musallin. Juga ada ancaman bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat yang memiliki sifat sebagaimana ayat selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mereka di dalam sholatnya itu sahun. Sahun itu lalai. Seperti orang yang lupa apabila sholat sujud sahwi. Itu karena dia lupa jumlah rakaatnya berapa. Maka kalau dia lupa, kemudian sebelum salam dia sholat, dia sujud sahwi dua kali sujud. Yang di sini maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang dia itu sholat, zahirnya sholat, tapi hatinya itu lalai, sahun. Sebenarnya dia itu tidak suka dengan sholat. Sebenarnya dia itu sholat hanya karena terpaksa. Sebenarnya sholat itu hanya karena dia malu. Lebih dominan rasa malunya, lebih besar atau lebih mendominasi di dalam niatnya itu niat karena duniawi. Ini sebenarnya juga peringatan keras bagi Quraisy. Orang-orang Quraisy yang tinggal di sekitar Mekah. Itulah orang-orang yang mewarisi warisannya Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh Nabi Adam, kemudian rata dengan tanah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail, apabila Ibrahim diperintahkan bersama Ismail untuk meninggikan bangunan, untuk menjadikan Mekah ini sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi, ya Allah,
jadikan kami dan anak-anak kami, keturunan kami sebagai muqimus shalah, sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Termasuk setelah Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun, berabad-abad, ada nabi yang kemudian diutus dari keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy sebenarnya mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang nabi yang diutus sebagaimana membawa ajaran seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena ego, ya, kita pernah menyampaikan juga, orang Quraisy ini karena kepentingan finansial, kepentingan politik, kepentingan duniawi, mereka tidak mau menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka sholat itu dalam rangka untuk politik, sholat dalam rangka untuk memuaskan rekan-rekan atau kolega-kolega politiknya. Mereka melakukan haji, mereka melakukan sholat di sekitar Ka'bah, tapi dalam rangka untuk mempertahankan finansial mereka, dalam rangka untuk mempertahankan kekuatan politik mereka di sekitar suku-suku Arab. Dan ini menjadikan mereka dihujat dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wail, bagi mereka azab yang keras, kehancuran bagi mereka, karena mereka sholat itu dalam rangka untuk mencari dunia. Dan peringatan yang juga ditujukan kepada kita semua, bahwa sholat ini seperti jihad. Ketika kita sholat Allahu Akbar, akan terjadi peperangan di dalam hati kita. Niat kita lurus, tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, atau niat ingin dilihat orang lain, atau ingin dipuji orang lain, ingin dinilai, di like atau di follow oleh orang lain, atau ingin dihargai oleh orang lain, diakui oleh circle kita atau komunitas kita. Jadi kita harus selalu memperbaiki dan selalu berusaha untuk berjihad di dalam sholat itu. Di hati kita ini terus menerus terjadi peperangan, tarik menarik antara hawa nafsu dan akal yang sehat. Jadi ketika sholat, niat kita harus lurus dan tulus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Tidak hanya sebatas berhenti kepada diri kita sendiri, bahwa setiap hari kita mengalami yang namanya jihad untuk menjaga kekhusyuan. Karena seorang yang sholat itu pahalanya dihitung berdasarkan kesadarannya ketika dia khusyuk. Ada yang dapat separuh, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat setengah, ada yang dapat full karena dia benar-benar khusyuk. Ada yang ketika sholat yang dipikirkan kerjaannya, bisnisnya, freelance-nya, kemudian bonusnya, kemudian liburannya, kemudian tontonannya, hobinya, macam-macam yang dipikirkan ketika sholat. Ini tarik menarik di dalam hati kita, sehingga kita ini seperti orang yang sedang berperang melawan diri kita sendiri. Maka ayat ini sebagai peringatan bagi kita, fawailul lil musallin. Silakan. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang-orang yang lalai ketika sholat, lalai dalam hal menjaga kekhusyuannya, juga lalai dalam hal mengobati niatnya tidak ikhlas. Dan para ulama pun itu menjelaskan sesuatu yang paling sulit untuk saya obati adalah niat. Sesuatu yang paling sulit untuk saya luruskan yaitu niat. Itu ulama saja yang lebih dekat dengan kepada Rasulullah SAW, lebih dekat kepada ilmu, lebih circle-nya itu lebih aman dari segala cobaan-cobaan duniawi. Apalagi kita sangat membutuhkan untuk setiap hari memperbaiki niat dan memperbaiki kekhusyuan di dalam sholat kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat tapi sholatnya enggak tenanan, sholatnya itu lalai. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya di dalam sholatnya. Orang-orang munafik yang juga disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat hanya karena ingin kedudukan politik, hanya karena kedudukan di dalam komunitas Rasulullah SAW.
Dan terakhir wa yamna'unal ma'un. Jadi orang-orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain. Al-ma'un juga di dalamnya ada makna memberikan sesuatu yang sepele. Contohnya ada tetangga yang mau meminta garam karena nggak punya garam. Kalau zaman sekarang minta saldo listriknya habis misalkan, pulsa listriknya habis. Orang-orang yang tidak memikirkan hari akhir maka akan memberi tapi tidak ikhlas atau menolak dengan cara yang kasar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa yamna'unal ma'un, orang-orang yang tidak mau berbagi kebaikan, tidak mau berbagi apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, maka wailun, yaitu bagi mereka adalah kecelakaan. Jadi ini secara singkat tafsir atau penjelasan singkat dari surat Al-Ma'un yang intinya memberikan kita peringatan-peringatan, memberikan kita nasihat-nasihat tentang hari akhir. Ad-din, yaitu hari akhir. Kita diingatkan terus-menerus setiap hari untuk mengingat hari akhir. Bekerja demi hari akhir. Kita mencari nafkah, memberikan makanan dan memberikan pakaian, tempat tinggal untuk keluarga kita ini untuk yaumuddin, hari akhir. Adapun dunia adalah kita jadikan sebagai wasilah. Jangan sampai di dunia ini kemudian menjadikan kita ini, dijadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Sebagaimana doa, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai akbar, yang paling besar, hammina, keinginan, obsesi, impian besar kita. Tapi jadikan dunia ini sebagai wasilah. Maka ketika orang yang menjadikan dunia ini sebagai wasilah, dia berinfak, dia berbagi kebaikan, dia menolong, tidak menunggu kaya. Tidak menunggu, wah utang saya lunas dulu, atau saya punya mobil yang patut dulu, atau saya bisa membeli rumah dulu, baru nanti saya berinfak. Allah Subhanahu wa taala menginginkan, kamu saya kasih energi, kamu saya kasih skill, kamu saya kasih tenaga, kamu kasih waktu, sedekahkan. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berikan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menambahnya. Mana qasa mimma lisadaqah. Jadi tidak berkurang orang yang bersedekah. Memberikan kebaikan, memberikan berbagi pertolongan, berbagi sesuatu yang dia punyai. Punya beras, ada punya uang sedikit, punya saldo sedikit, ada orang yang membutuhkan pinjaman, kasih. Jadi tidak perlu punya omset yang besar dulu, tidak perlu menunggu kita ini punya sesuatu yang mewah dulu baru kita bersedekah, tapi yang sedikit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berbagi. Ini orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Salah satu kesimpulannya adalah ketika kita memiliki power, memiliki kekuasaan, maka kita harus memperhatikan orang-orang yang dalam posisi seperti yatim, miskin, yang tidak memiliki perlindungan, yang tidak memiliki backing politik, tidak memiliki backing kekuatan. Kita ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil. Innallaha yuhibbu al-muqsitin. Kita ini dicintai oleh Allah karena kita berbuat adil. Maka jangan sampai ketika kita ini diberi kekuasaan kemudian semena-mena. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Yang terakhir, ketika kita sholat harus selalu memperbaiki niat dan kekhusyuan kita. Ini adalah 3 kesimpulan dari surat Al-Ma'un yang semoga menjadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membacanya dari dalam sholat kita, ketika kita membacanya di rumah, kita bacakan bersama, kita membaca bersama anak dan istri kita, kita ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mindset kita ini memberi. Ingin kita ini lebih banyak memberi daripada meminta. Lebih banyak
share, berbagi kebaikan daripada menyimpan, menimbun, atau menahan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan.